Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Paulus Rogan Channel dalam ruang sepak bola. Kali ini kita membahas Persija, Persatuan Sepak Bola Jakarta yang saat ini sedang kompetisi BRI Liga 1 dan baru saja kemarin Persija mengalahkan Bayangkara Football Club dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi trending kemenangan yang keempat yang Persija tidak terkalahkan sampai pekan ke-8. Yang menarik, sejak dilatih oleh Thomas Tuchel dari Jerman, Persija menampilkan performanya meningkat dan ini menjadikan Persija salah satu favorit juara Liga yang memang saat ini kompetisi berjalan di antara klub-klub 18 klub secara ketat bersaing. Untuk itu apa yang sudah berjalan trending positif Persija untuk memperpanjang rekor, karena seperti yang dikatakan oleh Thomas Tuchel, Persija saat ini pemain-pemainnya secara kualitas mental baik dan tentu saja ini perlu perjuangan yang sangat keras, disiplin, dan tentu saja tak mau terkalahkan. Pemain-pemain Persija terutama dari luar seperti Hannoveren sebagai midfielder gelandang, terus ada Michael Kemerchik, ya, Hannoveren kita ketahui dari Jerman, Michael Kemerchik dari Ceko sebagai striker penyerang, dan juga ada back yang juga dari Ceko yaitu Andrei Kodola, plus pemain dari timnas Bahrain Abdullah Yusuf Helal. Yang menarik dari pemain asingnya, mereka sudah menciptakan gol masing-masing 3 gol, ya. Jadi memang
mereka bermain dengan umpan-umpan pendek, efisiensi dan efektif. Ya, itulah ciri-ciri khas pemain Eropa, khususnya pemain Jerman. Pada saat ini posisi kelima diraih Persija. Persija terus menanjak ke papan atas, dan ini tentu saja sangat menggembirakan bagi manajemen dan juga khususnya untuk Jackmania yang selalu setia untuk mendukung Persija. Apa yang dikatakan oleh Michael Kemerchick bahwa Persija saat ini that's the right way to win, born to win. Jadi terus melakukan kemenangan berdasarkan teamwork, kerjasama yang dalam hal ini pemain-pemain asingnya cepat beradaptasi. Dengan kemenangan selanjutnya, Persija diharapkan nantinya akan menjadi kesebelasan yang memang secara lini pertahanan kuat, di mana dengan pola sistem 3-5-2, di mana pemain-pemain seperti Hansamu Yama, Muhammad Ferrari, dan Andre Godela itu sangat solid. Juga begitu dengan lini serang yang padu dan efektif seperti Hanno Verens yang bisa membuat chemistry dengan pemain-pemain di tengah seperti Sarian Abibanyu, ya, Luigi Utomo, Tony Sucipto, Hanif Sabani, ya, dan juga gabungan-gabungan dengan pemain muda seperti Aprianto Niku, Taufik Hidayat, ya, Brit Fatari, ya, Kisha Andika, ya, Rizky Ferry, dan tentu saja dalam hal ini membuat tim Persija ini solid. Juga dalam hal ini Thomas Tuchel membuat sebagai coach, memberikan skema-skema banyak variasi, khususnya untuk apabila Persija bertahan, menguasai lini tengah dan menyerang, di mana ada counter attack atau serangan balik, umpan silang yang mendalam, ya, umpan terobosan langsung ke sasaran, ke penyerang, dan tentu saja dengan bola-bola umpan pendek yang efektif, cepat. Ini sekali lagi ciri khas dari pemain-pemain Persija saat ini. Seperti diketahui, ada salah satu juga pemain yang memang direkrut dari Papua, yang
merupakan top skor pada waktu PON yang lalu, yaitu dalam pengertian ini walaupun masih jam terbangnya baru diturunkan 2 kali dan terakhir dengan Bayangkara FC, yaitu Rocky Cawor. Dan ini adalah pemain depan penyerang yang memang harus bersaing dengan pemain-pemain asing di Persija. Memang persaingan cukup ketat antara pemain-pemain di Persija untuk dapat menjadi starting 11, yaitu pemain-pemain yang diterjunkan pada saat pertandingan awal. Diharapkan ke depannya dari segi keuangan, finansial, Persija yang memang didukung oleh sponsor dan Jackmania yang selalu memenuhi stadion Patriot di Bekasi, sehingga Persija dapat merupakan tim yang profitable. Jadi dalam hal ini secara untung rugi dengan bisnis sepak bolanya, Persija dapat solid apa yang diharapkan dari segi industri sepak bola. Dan harus diperhatikan kalau di Eropa ada regulasi mengenai financial fair play yang merupakan semacam audit kontrol dari segi keuangan klub-klub di Eropa, di mana jangan sampai kondisi buruk keuangan klub sehingga pilot merugi, akhirnya klub tidak bisa bertahan, dan akhirnya solusinya mencari investor baru ataupun keadaan klub boleh dikatakan tidak sehat. Jadi jangan sampai pembelanjaan khususnya operasional pemain dan lain-lainnya itu lebih besar dari pendapatan yang didapatkan dari klub. Ya, jadi jangan sampai hasilnya minus. Itulah kita juga harapan dari Persija untuk dengan kompetisi saat ini dengan finansial yang cukup besar, sehingga harus seimbang, paling tidak surplus untuk pendapatannya. Dan ini memang diuji untuk manajemen khususnya Persija yang boleh dikatakan sangat care dengan keadaan klub ibu kota yang menjadi pujaan khususnya masyarakat ibu kota dan pencinta sepak bola. Last but not least, kita harapkan juga dengan klub-klub lain seperti yang sudah dirintis Bali United untuk menuju go public, sehingga pendanaan dapat dengan mudah sesuai dengan initial public offering, di mana masyarakat pun dan investor dapat membeli saham
klub-klub Liga 1 khususnya seperti yang saat ini dilakukan oleh Bali United. Begitu juga kita harapkan dengan Persib, dengan adanya perekrutan pelatih dan pemain tingkat dunia, diharapkan dapat establish dan diantara klub-klub dapat bersaing secara kompetitif sehingga prestasi akan muncul sehingga bermuara nantinya ke arah timnas Indonesia yang dalam hal ini dapat berprestasi di tingkat ASEAN, Asia, dan bahkan dunia, di mana pemain-pemain muda kita khususnya dapat bersaing di level dunia. Dan kita harapkan nantinya di Piala Dunia Junior 20 tahun depan kita paling tidak dapat berbicara berhasil sebagai tuan rumah, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai tim yang berprestasi. Diharapkan ke depannya dari segi keuangan, finansial, Persija yang memang didukung oleh sponsor dan Jackmania yang selalu memenuhi stadion Patriot di Bekasi, sehingga Persija dapat merupakan tim yang profitable. Jadi dalam hal ini secara untung rugi dengan bisnis sepak bolanya, Persija dapat solid apa yang diharapkan dari segi industri sepak bola. Dan harus diperhatikan kalau di Eropa ada regulasi mengenai financial fair play yang merupakan semacam audit kontrol dari segi keuangan klub-klub di Eropa, di mana jangan sampai kondisi buruk keuangan klub sehingga pilot merugi, akhirnya klub tidak bisa bertahan dan akhirnya solusinya mencari investor baru ataupun keadaan klub boleh dikatakan tidak sehat. Jadi jangan sampai pembelajaran khususnya operasional pemain dan lain-lainnya itu lebih besar dari pendapatan yang didapatkan dari klub. Jadi jangan sampai hasilnya minus. Itulah kita juga harapan dari Persija untuk dengan kompetisi saat ini dengan finansial yang cukup besar sehingga harus seimbang, paling tidak surplus untuk pendapatannya. Dan ini memang diuji untuk manajemen khususnya Persija yang boleh dikatakan sangat care dengan keadaan klub ibu kota yang menjadi pujaan khususnya masyarakat ibu kota dan pencinta sepak bola. Last but not least, kita harapkan juga dengan klub-klub lain seperti yang sudah dirintis Bali United untuk
menuju go public, sehingga pendanaan dapat dengan mudah sesuai dengan initial public offering, di mana masyarakat pun dan investor dapat membeli saham klub-klub Liga 1 khususnya seperti yang saat ini dilakukan oleh Bali United. Begitu juga kita harapkan dengan Persib, dengan adanya perekrutan pelatih dan pemain tingkat dunia, diharapkan dapat establish dan diantara klub-klub dapat bersaing secara kompetitif, sehingga prestasi akan muncul, sehingga bermuara nantinya ke arah timnas Indonesia yang dalam hal ini dapat berprestasi di tingkat ASEAN, Asia, dan bahkan dunia, di mana pemain-pemain muda kita khususnya dapat bersaing di level dunia. Kita harapkan nantinya di Piala Dunia Junior 20 tahun depan kita paling tidak dapat berbicara berhasil sebagai tuan rumah, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai tim yang berprestasi. Akhirnya kita dukung dan doakan untuk tim-tim khususnya Persija, supaya dalam hal ini kita support. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.